Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Prilia Vandini dengan NPM 21520111127 ingin menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di dunia. Pada mata kuliah ini setidaknya telah membahas tentang 4 sistem hukum yang ada di dunia, yakni sistem hukum Eropa kontinental, Anglo-Saxon, hukum adat, dan juga hukum Islam. Yang pertama akan saya bahas adalah hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini juga disebut sebagai civil law. Istilah civil law berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum yang berlaku pada rakyat Romawi. Sistem hukum sipil merupakan sebuah sistem hukum yang didasarkan pada seperangkat aturan dan perundang-undangan yang tertulis rinci. Adapun karakteristik atau ciri hukum sipil ialah sebagai berikut. 1. Pembentukannya dimulai dengan Renaissance pada abad ke-12 dan 13. 2. Unsur terpenting pada sistem hukum ini ialah hukum Romawi. 3. Ada perbedaan yang prinsipal antara hukum privat dan publik. 4. Sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel, kaku, dan statis. Yang kedua ada Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon semula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah common law atau unwritten law atau hukum yang tidak tertulis. Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Anglo-Saxon atau common law dapat dicirikan dengan sebagai berikut. Pertama, klasifikasi hukum di Inggris tidak mengenal perbedaan yang prinsipal antara hukum publik dan privat. 2. Juris Anglo-Saxon terbentuk dengan keputusan pengadilan. 3. Sumber hukum yang berlaku di Inggris berbeda dengan yang berlaku di Eropa kontinental. 4. Sistem hukum yang dianut adalah unwritten law, sehingga tidak ada kitab-kitab hukum. 5. Tugas lain hakim ialah merumuskan aturan-aturan hukum dalam putusannya. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini juga mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat lebih ditunjukkan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum tentang perjanjian, dan hukum tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta hubungan antara masyarakat dengan negara. Yang ketiga adalah hukum Islam. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum modern di antara sistem hukum lainnya yang ada di dunia ini mempunyai sifat yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan dinamika masyarakat, serta merupakan pedoman hidup yang hidup bagi umat Islam. Adapun ciri hukum Islam ialah sebagai berikut. 1. Hukum Islam bersumber kepada wahyu atau Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh akidah dan akhlak. 3. Pembalasan yang diperoleh dalam hukum Islam adalah dunia dan akhirat. 4. Tabiat kecenderungan hukum Islam adalah jamaah. 5. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan zaman dan tempat. 6. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia. 7. Hukum Islam bersifat universal dan bersifat abadi. Sejak awal pembentukannya, hukum Islam dalam kenyataannya tidak pernah membedakan antara persoalan hubungan Tuhan maupun hubungan manusia-manusia, termasuk hubungan dengan sesama manusia merupakan refleksi hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep inilah yang sulit dipahami oleh sebagian besar orang Barat. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang terakhir adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum Islam. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat juga merupakan suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Ada 3 sifat yang menjadi ciri hukum adat, yaitu sebagai berikut. 1. Komunal atau kekeluargaan, yakni masyarakat lebih penting daripada individu. 2. Tunai, yaitu perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai.
3. Nyata atau real, yaitu perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.